Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Mari kita menyiapkan hati kita untuk merayakan misa hari ini, hari Selasa, tanggal 21 April. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Ada intensi khusus yang kita doakan pagi ini. Untuk yang berulang tahun, anak Ahmad Zidan Dharma, 11 tahun, Karsono 34 tahun, juga untuk Ibu Siska 74 tahun, dan juga untuk mereka yang punya bisnis, mungkin kita sendiri. Khusus saya ingat adik saya Gusti Obes, kemudian bapak saudara saya Dr. Teguh dengan adiknya bersama pemerintah Cina, Pak Hidayat, teman saya di Papua New Guinea, dan juga teman saya Pak Raja sekeluarga, dan juga untuk orang-orang sakit. Mari kita memulai upacara kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Mungkin kadang-kadang kita frustrasi karena doa kita sepertinya tidak didengarkan Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Hari ini Yesus kembali mengingatkan kita untuk lahir kembali. Lahir kembali dalam roh. Sebab kita selalu mengikuti ajakan Tuhan. Sejak kita sudah dibaptis, menerima sakramen permandian, sejak waktu itulah kita sudah lahir kembali dalam roh. Marilah kita menyerahkan diri kita dan mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, sembari memohon Tuhan untuk mendengarkan doa dan intensi kita hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi baru, dan perkenankanlah kami sehati sebudi mengakui kemurahan hati-Mu terhadap kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Para Rasul. Adapun kumpulan orang yang telah percaya kepada Yesus itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yosef
yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang dari golongan Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, Tuhan Meraja berpakaian kemuliaan. Tuhan Raja berpakaian kemuliaan. Tuhan Meraja berpakaian kemuliaan dan kekayaan ikat pinggangnya. Tuhan Meraja berpakaian kemuliaan. Bumi kau alaskan dengan kokoh tak tergoyangkan, tatamu teguh sejak dahulu, dari sedia kala engkau ada. Tuhan Meraja berpakaian kemuliaan. Tatamu teguh dari sedia kala, ya Tuhan. Rumahmu menggemakan pujian para kudus untuk selama-lamanya. Tuhan Meraja berpakaian kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia harus ditinggikan agar semua orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
kita harus peduli akan kehidupan rohani sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini yang sangat meneguhkan kita semua bahwa kehidupan gereja perdana, mereka selalu bersatu, saling membantu, berdoa dalam rumah yang sama, saling membagi pakaian, makanan, minuman. Dan mereka betul sudah dikuasai, sudah dirasuki oleh semangat lahir dalam roh. Bagaimana Tuhan sudah merubah hidup mereka dan selalu melihat satu sama lain sebagai saudara. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus Kristus juga untuk kita semua. Kita seringkali membantu sesama dengan barang-barang duniawi, itu baik adanya, tetapi juga Tuhan menghendaki agar kita selalu memperhatikan kehidupan rohani sesama dengan berdoa bersama, menegur kalau ada teman-teman yang hidupnya kurang selaras dengan nilai-nilai Injil. Dan Tuhan menghendaki agar kita peduli juga dengan kehidupan rohani sesama kita. Macam sekarang kita lebih banyak berdoa dalam rumah, sebab kita juga saling meneguhkan, mendoakan, saling mengunjungi. Mungkin bukan kunjungan dalam bentuk kelompok besar, tapi kunjungan secara pribadi, menegur, tutur sapa, tetap menjaga physical distancing, menjaga jarak. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita serahkan diri kita kembali kepada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dengan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan alam semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepada-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menerima persembahan ini sebagai lambang kesediaan kami untuk saling melayani menurut teladan Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit, guna menganugerahkan kedamaian kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun hari ini. Dan berkatilah semua mereka yang sibuk dengan bisnis harian, dan semoga segala usaha mereka selalu berhasil. Dan semoga mereka tetap bersedia untuk membantu sesama yang sangat membutuhkan bantuan. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit. Semoga dengan jaman-Mu mereka boleh memperoleh kekuatan, kesabaran, dan kabulih kesembuhan. Dan berkatilah segala usaha kami hari ini ya Tuhan.
Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dengan perantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, hingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita berikan salam damai pada saudara. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak semua keluarga yang hadir di rumah yang mengikuti misa pagi ini untuk menerimanya secara rohani. Dan marilah kita berdoa dan mengundang Tuhan untuk juga hadir di dalam diri kalian secara rohani. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup sejati, semoga kami selalu bersedia menerima bisikan Roh-Mu, dan semoga telinga kami selalu memperhatikan sabda Putra-Mu, yang bagi kami merupakan jaminan hidup abadi. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang ulang tahun hari ini, dan berkatilah semua bisnis kami, segala usaha kami hari ini. Dan jamahlah mereka yang sakit, berilah mereka kekuatan, kalau boleh kesembuhan. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal, dan hiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai, Flores NTT.